Anta syams. Udah dek, udah. Anta syamsun, anta fajarun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wawarin. Hai pengawal RPS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang luar biasa Bang Rizal. Di sela-sela kesibukannya, pengawal RPS yang satu ini luar biasa. Namanya Rizal RPS. Es campur. Kok es campur? Kenapa es campur? Kemampuan mengelola. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Kaget, set. Ada keluar biru-biru. Ayo, aku bantu tap. Udah dapat 300. Kak Diva kacamata, Kak Yani, Kak Naufal. Aku mau coba apa namanya? Tiara selawat. Bentar ya. Waalaikumsalam Kak Yani. Ya, Anis udah bantu tap itu tadi Anis. Lagi mengkondisikan. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan harta dekat neraka. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Yuk, udah mau 1 Kak? Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Mahaba, Kak Sari. Menghindari siksa kubur yang amat pedih. Waalaikumsalam Kak Sari. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia.
dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai. Waalaikumsalam Kak Pipit. Dekat neraka. Jika kau sibuk dengan dunia, tersesat hidup di petunjuk jalan surganya. Waalaikumsalam Kak Kamala. Semua tiada guna, hanyalah amal-amal ibadah. Bisakah kau mengharapkan ke surga hanya dengan dunia? Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Waalaikumsalam Umi Zen. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Waalaikumsalam Bunda Harmoni. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh meniti puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai tunduk dengan harta dekat neraka. Anak kecil suaranya bagus banget, Masya Allah. 1609. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Ada Kak Yani, Kak Ashari, Bunda Harmoni, ada Mas Mahaba, ada siapa itu pengawal RPS Bang Rizal, ada Kak Kamala Sari. Masya Allah, terima kasih, barakallah sahabat-sahabat semuanya. Ada siapa lagi ya? Masih ada banyak, ada Kak Pipit. Siapa lagi tadi ya? Semuanya sahabat-sahabatku, sebelum kita lanjutkan, biar nggak lupa, kita awali dulu, kita mulai dengan membaca bacaan basmalah, diikuti sholawat 3 kali bersama-sama. Bisa kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sebentar. Waalaikumsalam Kak Ui. Ui ini siapa ya? Ternyata dia moderator. Namanya Ui, Universitas Indonesia. Itu Ui dari Riau, namanya Rihadatul Ais. Jangan disebutin aturan ya. Adik dari Riau. Kita coba. Mana yang versi cewek ya? Ya udahlah yang ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Rihadatul Ais. Umi Mawadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه كل من صلى عليه النبي صلوا عليه Waalaikumsalam Kak Fitri Salawatullah alaih Kak Fitri Susanti gas salawatnya Kak Kak Yani Kak Sahari Kullu man salla alaih Kullu man salla alaih Oh mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti menjadi umat diakui disayangi dan dicintai juga mustahil bagiku menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi engkau panutan kami ya Muhammad ya Rasulullah ya Habibi sungguh beruntungnya menjadi umatmu insan sepertimu para nabi seharusnya aku jalankan sunnahmu teruskan dakwahmu ya Habibi kaulah panutan kami Waalaikumsalam Opet. Mungkinkah diri ini dapat berjumpa Nabi di surga nanti menjadi umat Nabi yang diakui disayangi dan dicintai mustahil bagiku menggapai ridha ilahi tanpamu Nabi engkau panutan kami ya Muhammad Rasulullah ya Habibi insan sepertimu. Waalaikumsalam Kak Air. Nabi seharusnya aku jalankan sunnahmu teruskan dakwahmu ya Habibi kaulah panutan kami. Oke Kak Air, silakan. Oke. Live kemarin, Masya Allah live kemarin. Gimana Kak Umi? What happened ayah naon? Mau dengerin sebentar gimana? Itu yang di
di layarnya Gus itu loh Kak, live kita kemarin. Oh, macam Yang itu. hitam-hitam. Ya. Oh Sekarang udah itu, kayak hitam-hitam. aku tanam. Oh iya, iya benar, benar, benar. Iya benar. Hai, hai. Bentar, aku ikut live dulu ya. Yang turun siapa? Yang jatuh siapa? Terjatuh dan terjatuh lagi. Bakung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersatu dan tersatu lagi siapa? Aku nggak inget siapa. Oh, Umi Zen. Pantesan ada Z-nya tersatu-satu. Ah, Umi Zen. Ah, ada aja. Ada Kak Bule never surrender, ya Allah, nggak pernah menyerah. Waalaikumsalam Kak Bule, never surrender. Selamat sore juga teman-teman sahabatku semuanya yang ada di sini. Masya Allah, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, tampan-tampan, yang soleh dan soleha semuanya. Setiap hari seperti biasa kita akan berganti tema untuk belajar bersama-sama bersama sahabat-sahabat Al-Fatih RPS di roomnya Kak Isti. Jam 4 sampai jam 6 kurang atau jam setengah 6 lewat ya teman-teman. Tapi jangan lupa sembari jari-jarinya digerakkan untuk mengetuk-ngetuk layarnya yang ada di depan teman-teman semuanya tuh. Anis juga ketuk-ketuk layar ya kan. Silakan kita akan bersama-sama bagaimana kita bisa mendengarkan dari salah satu, nanti ada dua ya teman-teman narasumbernya, ada Umi Mawadah dan Kak Alia Nabila. Nah, Kak Isti perkenalkan dulu, ada tim sahabat RPS, ada Kak Komalasari, ada Bang Rizal sebagai pengawal RPS. Teman-teman jangan macam-macam. Kalau apa-apa di luar sana ada pengawal RPS. Nah, siap-siap ya. Kalau RPS ada apa-apa pasti dibelain. Ada juga di sini abang RPS, bukan anak RPS ya. Namanya Mahabah RPS dan Bahkung RPS ini mbahnya, kakungnya RPS ya. Ada abangnya RPS, ada kakungnya RPS, ada Kak Alia Nabila yang baru buka, yang imut-imut sekali. Di sebelahnya ada Anis, kembaran aku. Nanti Kak Anis kondisional ya. Nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan naik. Sekarang kita sesi sesi menguraikan daripada tema dulu ya teman-teman, nanti baru boleh naik. Waalaikumsalam untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di bawah. Ada satu narasumber lagi, Umi Mawadah. Hari ini kalau boleh tahu kita judulnya apa, Umi? Ya Kak, tema kita hari ini yaitu menjadi bijak di temanya media sosial. Menjadi bijak, menjadi bijak di media sosial. Ya, baik ya. Temanya menarik sekali, semuanya kita pengguna media sosial. Karena kita bisa mendengarkan dan memberi informasi dalam media sosial. Ada yang terakhir Ustadz Rohman dari Bogor ya teman-teman ya. Lah Hanis itu hostnya sendiri, bukan, itu kembarannya Kak Isti. Baik, kita mulai dari narasumber yang pertama ya, menjadi baik di media sosial, menjadi baik gitu. Silakan Kak Alia Nabila sebagai narasumber kita yang pertama untuk menguraikan daripada tema, kita dengarkan bersama-sama ya sahabat-sahabat ya. Silakan Kak Alia. Judulnya jangan lupa judulnya. Waalaikumsalam Kak Kenzo. Sudah terkondisi Kak? Bawah di mana? Di sini. Ke sana takut ada motor. Di mana? Di sini wae. Kak Alia Nabila sudah terkondisi belum? Ya, bentar Kak, bentar. Judulnya menjadi bijak Baik ya, di media sosial. menjadi bijak. Siap, silakan.
menguraikan daripada tema berikut temanya tentu saja. Oke. Dalam era digital dulu ya. yang semakin maju, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan kemudahan, akses, dan fitur-fitur yang menarik, kita dapat dengan cepat mengunggah video atau konten lainnya tanpa berpikir tentang dampak yang mungkin terjadi. Namun, sebagai umat Muslim, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap apa yang kita unggah di media sosial. Iya. Dalam hal ini, Al-Fatih RPS komunitas hadir untuk mengajak dan menginspirasi kita semua agar memberikan nilai manfaat kepada apa yang kita upload di media sosial. Memahami dampak pertanggungjawaban spiritual dalam mengunggah video atau konten di media sosial. Seringkali kita lupa untuk mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Apakah video tersebut akan memberikan manfaat atau malah menimbulkan dampak negatif. Sebagai umat Muslim, kita percaya bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita, termasuk apa yang kita unggah di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari tanggung jawab spiritual yang kita miliki dan memikirkan dampak yang akan terjadi di dunia nyata. Al-Fatih RPS komunitas adalah salah satu komunitas yang berkomitmen untuk membangun generasi perindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Mereka menyadari pentingnya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui berbagai kegiatan dan inisiatif Al-Fatih RPS, komunitas berusaha mengedukasi dan menginspirasi kita semua agar dapat memberikan manfaat melalui apa yang kita unggah di media sosial. Membangun generasi perindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tujuan utama Al-Fatih RPS. Komunitas adalah membangun generasi yang mencintai Rasulullah di era zaman sekarang. Dalam konteks media sosial, hal ini dapat diwujudkan dengan mengunggah konten yang menginspirasi, mendidik, dan membawa manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, kita dapat mengunggah video ceramah agama, narsyid atau kutipan-kutipan bijak dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang pasif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam membangun generasi yang mencintai Rasulullah. Dengan penggunaan media sosial, kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap apa yang kita unggah. Jadi, intinya, apa yang kita unggah dan apa yang kita upload, itu nanti akan ada dampak negatif dan positifnya. Dan juga nanti ada pertanggungjawabannya baik di masyarakat maupun nanti di sana, Kak Isti. Itu yang bisa aku sampaikan, Kak Isti. Ya, tapi Kak Alia Nabila sebelumnya boleh diperkenalkan dulu beserta temanya apa. Mungkin tadi langsung ke materi, jadi temanya teman-teman belum seberapa paham. Terus yang bicara itu siapa? Silakan Kak. Setelah itu dilanjut ke narasumber kedua. Tapi narasumber pertama memperkenalkan dulu dan temanya apa. Oke, Kak Isti. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila, biasa dipanggil Kak Alia. Dan saya sebagai narasumber, tema kita hari ini adalah menjadi bijak di media sosial. Dan yang seperti saya sampaikan tadi, yang sudah saya uraikan tadi, akan dilanjut dan ditambahi oleh Kak Umi Mawadah. Beliau juga narasumber yang kedua. Monggo Kak Umi, silakan dilanjut. Ya, silakan Kak. Kak Umi kayaknya layarnya lagi Enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabatku semua? Sehat? Alhamdulillah baik Kak. Sehat walafiat. Allah. Semoga semangat selalu, sehat selalu, istiqomah sholawatnya. Semoga Allah mudahkan dalam setiap langkah kita menuju kebaikan. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat rezeki, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak bisa sebutkan satu-satu, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan yang luar biasa. Kita berkumpul di live KISTI setiap sore jam 16.00 WIB. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serta sholawat dan salam senantiasa kita dawamkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengajarkan kita kebaikan, yang mengajarkan kita hal-hal yang dapat membawa kita dari tempat yang jahiliyah ke tempat yang lebih baik, insya Allah. Jadi alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pertemuan kita sore ini seperti yang sudah diutarakan tadi oleh sahabat kita, sahabat RPS Kak Alia Nabila. Tema kita hari ini yaitu menjadi bijak di media sosial. Nah, dengan tema kita hari ini menjadi bijak di media sosial, tentu saja itu merupakan cara kita, bagaimana cara kita untuk kita memanfaatkan media sosial ini di era kita ini, agar dapat menciptakan lingkungan online yang lebih baik. Jadi bagaimana cara kita menjadikan media sosial kita di era modern ini menjadi alat bagi kita untuk senantiasa menyebarkan kebaikan, meneladani Rasulullah, dan menyebarkan teladan itu melalui media sosial. Jadi kita hidup di era modern. Bagaimana kita memanfaatkan era modern ini menjadi hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna, yakni dengan memanfaatkannya dalam keridhaan Allah, dengan mengungkapkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Utamanya kita di RPS, kita senantiasa bersolawat tanpa syarat bersama sahabat-sahabat RPS. Kita pun memanfaatkan media sosial itu untuk kita bersama-sama menyetorkan solawat kita di website RPS, yaitu di www.alfatihRPS.com. Dan juga kita di RPS bisa bersama-sama sahabat mengambil hatam Al-Quran, kemudian ada juga aplikasi Al-Quran Al-Fatih RPS yang bisa dimanfaatkan. Itu merupakan bagaimana cara kita menjadi bijak, menjadi berperilaku baik dalam memanfaatkan media sosial. Jika ditanya mengapa sih penting menjadi bijak di media sosial, karena media sosial itu dapat menjadi sarana yang sangat kuat untuk menyebarkan informasi, mempromosikan ide, dan juga mempengaruhi opini, baik itu menjadi penyebaran tempat informasi yang baik ataupun ujaran kebencian dan tidak keberesan, itu menjadi hal yang sangat. Jadi kita di sini berusaha untuk memanfaatkan media sosial itu dengan cara yang baik, seperti itu. Aku nge-lag ya, Kak? Nggak apa-apa, nge-lag sedikit. Aman sedikit. Sedikit aja. Masya Allah. Baik, ini tadi jaringannya. Masya Allah, iya. Alhamdulillah. Jadi utamanya kita di RPS itu, kita ada event Inspirasi World Al-Fatih RPS, itu bisa kita sahabat-sahabat untuk kita bisa bersama-sama menginspirasi, untuk kita bersama-sama membuat VT yang baik, yang penuh dengan nilai-nilai ilmu, pengetahuan, ilmu-ilmu teladan, bisa kita manfaatkan bersama. Untuk apa? Untuk kita membangun generasi yang mencintai Rasulullah, generasi yang rindu kepada Rasulullah. Jadi dalam event Inspirasi World Al-Fatih RPS itu kita diajarkan, atau kita bersama-sama sahabat RPS
membuat VT yang tentang meneladani Rasulullah. Kita warnai media sosial ini dengan teladan-teladan Rasulullah, dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Begitu banyak VT-VT yang di luar sana yang dapat berpengaruh untuk untuk generasi kita. Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk kita membuat VT-VT inspiratif, untuk kita membuat video-video inspiratif tentang baginda Nabi Muhammad, agar generasi kita itu tidak lupa dengan teladan-teladan beliau. Jadi agar generasi itu tidak hanya melihat tontonan-tontonan yang tidak baik, karena seperti yang disebutkan Kak Alia tadi, segala sesuatu yang kita upload di media sosial itu akan dimintai pertanggungjawaban, apapun itu, bahkan bukan di media sosial pun akan dimintai pertanggungjawaban. Dan alhamdulillah untuk saya pribadi, ketika bergabung dengan RPS, kemudian ada event Inspirasi World Al-Fatih RPS, itu merupakan salah satu jalan saya ataupun langkah saya untuk senantiasa saya ini membuat VT yang ada nilainya, yang insya Allah bismillah saya pun bisa pertanggungjawabkan, seperti itu. Bahkan sebelumnya saya membuat VT itu ya bisa dibilang mungkin tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tapi sekarang alhamdulillah Allah berikan saya jalan bertemu dengan sahabat-sahabat RPS, membuat VT inspiratif bersama-sama. Itu merupakan hal yang membahagiakan buat saya pribadi. Jadi menjadi bijak di media sosial itu tentang bagaimana kita memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya, yakni dengan kita warnai media sosial itu penuh dengan kebaikan, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Isti. Saya kembalikan ke Kak Isti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali warahmatullahi wabarakatuh. dua narasumber kita yang ajib ya, mantap ya, yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyatukan sholawat seperti yang sudah kita lakukan, dan membaca Al-Quran yang sudah disiapkan juga oleh sahabat-sahabat dari Al-Fatih RPS ya, oleh RPS tentunya. Ya, kita juga harus dituntut untuk bisa mewarnai media sosial dengan kebaikan-kebaikan. Baik, Kak Isti biar lebih semangat ya, biar nggak loyo. Ini hari apa? Ini hari Minggu, mungkin nggak ada yang lagi puasa Senin Kamis karena harinya hari Minggu. Semangat ya, kita buka dulu dengan sesuatu yang biar lebih semangat. Semuanya sudah on cam. Wait a minute. Ya, untuk sahabat-sahabat semua yang ada di bawah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Yang mana ini? Ya Lal Watan Subhanul Watan versi Mars Al-Fatih RPS. Sambil kita ketuk-ketuk layarnya yang ada di atas, semangat kita kepalkan tangan kita. Masya Allah, Allah Allah. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari bersolawat untuk Rasulullah. Dari sahabat RPS, dia hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari bersolawat untuk Rasulullah. Dari sahabat RPS, dunia bersolawat, sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Sallallahu alaihi
Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Ya, untuk teman-teman, dipersilahkan menyiapkan pertanyaannya. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Giat hebat bersolawat tanpa syarat, 1 miliar 1 hari. Bersolawat untuk Rasulullah dari sahabat RPS. Dunia bersolawat sallallahu ala Muhammad. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Bergetar jiwa bersolawat, dunia pasti bergetar. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menambah semangat kita. Gak apa-apa Kak Isti yang jerit-jerit, gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang semangat ya. Siap, kita mulakan dari yang paling atas. Sebelahnya Kak Isti, Bang Rizal, pengawal RPS, untuk memberikan 1 pertanyaan saja, nggak usah banyak-banyak kepada narasumber. Silakan Bang Rizal, dipersilahkan. Silahkan dipersilahkan. Silahkan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Bunda host Kak Isti atas waktunya. Tadi kan sudah dianukan sama narasumber itu Umi Wadah. Tadi sempat saya dengar itu bijak dalam bermedia sosial, ada eventnya juga yang dijelaskan tadi kan. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, apa metode Al-Fatih RPS dalam bermedia sosial dan seperti apa komitmennya di dunia online? Itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan, Bu Host. Terima kasih banyak. Ya. Yang mau jawab siapa ini? Teh Silakan. Alia. Oh, Kak Alia. Gimana? Bisa diulangi lagi Bang Rizal? Pertanyaannya Bisa. agak di
Pendekin. Ya, pertanyaan saya itu seperti metode apa yang digunakan Al-Fatih RPS dalam bermedia sosial dan komitmen seperti apa yang digunakan oleh Al-Fatih RPS di dunia online? Terima kasih. Oke, kasih bismillah. Semoga bisa menjawab dengan baik dan lancar ya. Metode yang digunakan oleh Al-Fatih RPS yaitu dengan cara seperti ini, seperti kita live ini, seperti kita bikin VT yang menginspirasi, baik itu yang apa ya, kami bisa dibantu. Iya Kak, Masya Allah. Jadi saya lanjut ya. Bang Rizal mohon izin. Jadi di Al-Fatih RPS itu kita ada metode yang sederhana, tetapi mempunyai hasil yang luar biasa, yakni kegiatan sholawat tanpa syarat yang hari-hari kita lakukan, yang senantiasa kita istiqomahkan bersama-sama sahabat Al-Fatih RPS setiap harinya. Mengapa sholawat tanpa syarat merupakan metode yang sederhana? Karena sholawat itu bukan hanya doa, tetapi sebuah ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga dengan bersolawat kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudahnya itu ketika kita beraktivitas, kita bisa melakukan ibadah solawat itu. Seperti itu. Jadi memang dengan sahabat-sahabat yang istiqomah bersolawat, yang sudah mengistiqomahkan ya utamanya, itu alhamdulillah sudah merasakan dampak dari solawat itu sendiri. Kita tidak akan bisa mengatakan apa sih dampaknya, apa manfaat yang kita rasakan ketika kita sendiri belum bisa melakukan gitu. Ibaratnya gini, kita belum tahu garam itu rasanya asin ketika kita belum pernah mencobanya. Maka dari itu ketika sahabat-sahabat mengatakan bahwa sholawat itu bisa menenangkan hati, nah itu mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum mendawamkan sholat, bukan hal yang ini ya, oh masa sih gitu, belum percaya. Tetapi ketika kita bertanya kepada sahabat-sahabat yang sudah mendawamkan sholawat, alhamdulillah itu memang bukti nyata bahwa sholawat itu hal yang sederhana tetapi memang dampaknya luar biasa. Seperti itu Bang Rizal. Itu salah satu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Masya Allah, sangat luar biasa. Semangat. Ya, ternyata kegiatan sholawat tanpa syarat yang dilakukan bersama-sama oleh sahabat Al-Fatih RPS memang luar biasa. Yang sudah merasakan pasti bisa tahu rasanya. Yang belum mencoba maka belum tahu rasanya. Asik. Keren ini. Sekarang main makan garam ya. Baiklah, besok mau makan apa lagi Kak Umi? Yang lain belum pernah, apa kira-kira yang udah pernah dimakan sama sahabat-sahabat yang orang lain belum pernah? Iya, udah siap banget. Ada Bunda Harmoni. Nah, ini makan apa ini? Ibu catering soalnya. Kita dengarkan. Silakan Kak Harmoni. Makan asem ini yang sebenarnya. Asem. Ini Iya, iya, habis garam asem. Waalaikumsalam Kak Yuda. hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya itu nggak tanya ya, Bi. Saya mau Nggak tanya. cara mensikapi, cara mensikapi kalau ada video-video yang lewat di depan aku nih, teman nih tahu kita tahu ini siapa, tapi kalimat-kalimatnya itu kurang nyaman, kurang betul gitu loh. Cara aku nyikapin itu gimana? Tak scroll ke atas apa tak tegur apa gimana gitu. Sementara ini yang aku lakukan itu scroll ke atas gitu. Mau jawab takut. Itu tandanya marah. Gimana itu Umi cara mensikapi kalau ada yang kayak gitu itu Umi? Terima kasih. Oh, pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah. Nah, langsung saja kita jawab. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaannya memang luar biasa Kak. Itu
menjadi pengalaman ya, pengalaman bahkan bukan cuma Bunda Harmoni, pengalaman pribadi saya sendiri bagaimana sih menyikapi VT-VT yang tidak sesuai yang lewat gitu ya Bunda ya. Jadi ketika kita bermedia sosial itu memang tantangan kita itu adalah VT-VT yang kurang baik itu yang biasa lewat di berandanya kita. Makanya tugasnya kita itu di RPS, kita dawamkan sholawat, kita sebarkan VT-VT inspiratif, kita sebarkan teladan-teladan baginda Nabi Muhammad SAW di media sosial. Agar apa? Agar VT-VT yang memang tidak ini ya, yang kurang baik itu bisa diminimalisir gitu, dikurangi penyebarannya di media sosial. Dan juga maka dari itulah pentingnya kita bijak dalam bermedia sosial. Mungkin ketika kita menemukan itu, kalau saya pribadi ya saya skip gitu. Saya skip. Kemudian jika memang saya memperhatikan dulu bagaimana sih, misalkan saya sendiri yang membuat VT ya. Saya membuat VT yang kurang baik. Saya responnya gimana sih respon dari komentar orang-orang. Kemudian saya akan memperhatikan dulu. Kemudian nanti untuk solusinya saya akan bertanya kepada guru-guru saya, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi ketika memang kita bermedia sosial itu kita harus bijak, bukan hanya kita mempunyai adab dalam bermedia sosial ya, itu memang penting adab. Jadi adab itu bukan hanya bagaimana kita berhubungan, berkomunikasi dengan keluarga di sekitar kita, tetapi memang adab dalam bermedia sosial itu memang penting. Mungkin seperti itu Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Harmoni yang pertanyaannya luar biasa, dan cara menyikapi kita pasti punya cara sendiri-sendiri, termasuk tadi ada yang caranya dimasukin kulkas HP-nya, ada yang caranya dibanting HP-nya langsung rusak, besok nggak bisa lihat lagi ya kan, taruh kulkas biar adem. Ada yang mungkin langsung di-scroll ke atas, ada yang mungkin langsung males udah biarin aja, lewatin aja, bermacam-macam ya teman-teman. Tetapi mesti kita hindari karena nyatanya reaksi yang melihat VT itu berarti nggak suka, sampai pengen scroll, pengen banting, pengen masukin kulkas. Kita hindari, betul-betul kita hindari, karena ketika kita sudah di alam barzah pun pahala itu akan mengalir. VT yang dilihat orang dengan tidak disenangi orang, menyakitkan hati orang, akan mengalir pahalanya. Naudzubillah. Jadi es serut itu esnya Kak Alia Nabila, es serut mah ya kan. Kak Komala mau sekarang Kak Komala mau es-esan apa mau asin-asinan? Silakan Kak Komala. Terima kasih Kak Isti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang sudah diuraikan Kak Alia Nabila dan Kak Umi ya, menjadi bijak di media sosial. Kita semua tahu media sosial itu sangat berperan penting saat ini ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan dengan memudahkan akses fitur-fitur dan kita dapat mengunggah video dan konten yang menginspirasi lewat media sosial itu sendiri ya. Media sosial mempunyai dampak positif dan dampak negatif, tergantung kita bagaimana memanfaatkan media sosial itu sendiri ya. Yang saya mau tanyakan itu, dampak apa yang dampak media sosial apa positifnya ya, apa dampak positif media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apa contoh konkret dari dampak positif media sosial itu aja. Mohon jawabannya dari Kak Alia Nabila. Terima kasih. Kak Alia Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dampak media sosial bagi kita semua itu sangat besar ya, terutama bagi positifnya tadi, dampak positifnya. Dampak positifnya itu sangat besar. Waalaikumsalam Kak Agus. Terutama bagi kita seperti aku sendiri ya Kak, terutama aku sebagai ibu rumah tangga.
dan juga nggak pernah kemana-mana. Jadi dari media sosial itu kita bisa melihat dunia luar. Jadi kita bisa melihat tausiah para ustadz, ulama, dan kita juga bisa melihat informasi dari dunia luar juga. Terus dan dampak negatifnya itu karena di dunia sosial itu tanpa ada saringan ya. Jadi kita harus bijak-bijak dalam melihat, memilah dan memilih apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Begitu Kak Komala. Jadi sangat banyak banget, seperti baik itu pengetahuan agama, pengetahuan umum ataupun apapun itu bisa kita lihat dari media sosial. Jadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari Kak Umi, monggo silakan. Boleh Kak Umi. Masya Allah ya Kak Alia. Mungkin saya tambahkan sedikit dampak positif ya dari media sosial itu. Kalau dulu waktu kita masih kecil itu ada istilah buku jendela dunia. Tetapi di era modern saat ini bukan lagi buku jendela dunia, tetapi media sosial itu jendela dunia. Jadi tentang bagaimana kita sebaiknya memanfaatkan media sosial itu dengan baik, seperti itu. Ketika saya menggunakan media sosial, dampak positif yang saya rasakan ya, ketika dampak positif yang saya rasakan atau yang bisa saya ambil gitu ya dari media sosial, tentunya saya bisa banyak belajar. Apalagi kita bersama di Al-Fatih RPS seperti ini, kita memanfaatkan media sosial melalui TikTok, kita silaturahim, kita berbagi ilmu, kita berdiskusi, kita bertukar pendapat, kita saling sharing, kita sholawat bareng-bareng, setornya juga bareng-bareng. Alhamdulillah, sahabat-sahabat bisa istiqomah. Itu merupakan dampak positif dari media sosial. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Kak Alia. Kak Umi terima kasih atas jawabannya. Masya Allah, tadi ada menyikapi Fiti yang kurang baik, lalu kemudian contoh Fiti yang positif ya teman-teman, Fiti yang positif, memanfaatkan media sosial dengan hal-hal yang positif ya teman-teman. Baik, satu hal yang Kak Isti ingin tambahkan bahwa Fiti yang diupload dengan nada kurang baik itu udah ya tadi ya. Kak Isti itu selalu inget banget gitu kalau itu tuh amal jariah gitu. Ketika orangnya udah nggak ada, itu terus-terusan ditonton orang. Jadi juga akan saat kita ada di kuburan, ya tentu saja langsung mendapatkan sesuatu yang tidak baik di sana. Baik, selanjutnya dari sesepuh kita namanya Mbah Kakung RPS, dari tim offline juga online. Mungkin ingin bertanya kepada dua narasumber kita atau satu saja, silakan Mbak Kum. Terima kasih Bunda Isti. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya untuk berdua ini, untuk Umi Mawaddah dan Wih. Mbak Alia Nabila. Untuk mensikapi langkah bijaksana dalam mensikapi media sosial yang pernah Bunda lakukan sebelum menjadi anggota RPS dan setelah menjadi anggota RPS. Kira-kira sama apa enggak? Monggo. Contohnya enggak masalah, monggo. Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu, nanti ada penambahan dari Kak Umi. Ketika dulu saya sebelum bergabung dengan RPS ya, ketika ada Viti lewat, itu saya random aja, saya scroll. Tapi begitu gabung dengan RPS, saya jadi bisa lebih memilah dan memilih Viti mana yang bisa saya lihat dan Viti mana yang saya skip atau saya tinggalkan, begitu. Karena kan apa yang kita lihat nanti itu juga akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti. Gitu. Kak Umi, monggo. Itu kayaknya sinyal.
Ya. Kak Umi Mawadah tuh kan merah. Lanjut ke Kak Umi Mawadah. Insya Allah. Pertanyaan tadi kan bagaimana cara menyikapi ketika kita melihat VT-VT di media sosial ya, sebelum bergabung dan setelah bergabung. Kalau dulu saya memang jarang membuka media sosial ya. TikTok pun baru-baru mungkin sekitar 2 tahun ini saya membuka, kemudian langsung bergabung dengan RPS. Sebelumnya memang saya tidak punya media sosial seperti itu, untuk melihat VT-VT itu sangat jarang bagi saya. Tetapi ketika alhamdulillahnya setelah 2 tahun terakhir ya kurang lebih ya bergabung dengan RPS, ketika banyak ilmu sebenarnya yang saya dapatkan. Jadi ketika sudah melihat VT-VT yang kurang baik, langsung di skip. Kemudian banyaklah pelajaran yang kita ambil dari hal-hal yang kita lihat itu, bahwasanya ketika kita melihat hal seperti itu, hal tidak baik itu yang kita sebar di media sosial, itu akan banyak orang yang melihat dan akan banyak pro kontranya. Kemudian kita bersama-sama di RPS diajarkan bahwasanya sangat penting bagi kita untuk kita itu mewarnai dunia ini, dunia media sosial ya, dunia maya, dengan hal-hal positif. Untuk apa? Untuk menutupi banyaknya hal-hal negatif yang di media sosial itu, yaitu dengan kita menebarkan VT-VT inspiratif, VT-VT teladan dengan Rasulullah, seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Isti dari saya. Iya Kak Umi Mawadah, terima kasih banyak. Seperti itu jawaban dari kedua narasumber yang keren-keren, insya Allah menginspirasi Mbak Kung. Sudah cukup ya Mbak Kung? Masya Allah. Iya Bunda, sudah cukup. Terima kasih Umi Mawadah dan Bunda Alia. Terima Monggo kasih lanjut, kembali. Terakhir oleh Kak Ya Rohman Ya Rohim. Silakan Kak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya tanyakan mungkin introspeksi kepada diri saya sendiri. Sebelum saya memiliki medsos namanya TikTok, saya belum pernah namanya bermedsos selain TikTok, karena berawal dari teman. Dan bingung ketika sudah punya TikTok, harus membuat PT apa dan bagaimana. Nah, karena di situ punya pikiran ya, lumayan nih buat kenang-kenangan ketika kita ada kegiatan, di share di PT, foto-foto keluarga share di PT di TikTok saya. Mungkin saya senang menyanyi, saya PT situ. Ketika saya sudah mengenal RPS, sini saya mulai mengkaji bahwasannya PT-PT kita ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Nah, apa sih tujuan narasumber mengupload PT-PT sholawat selain menyebarkan kebaikan? Ya, itu saja. Apa sih pertanyaannya terakhir apa? Tujuan PT-PT selain kebaikan? Kebaikannya itu salawat. Nah, selain salawat itu kan kebaikan, maksudnya apa saja selain kebaikan salawat itu gitu? Mungkin selain salawat ada yang lain gitu. Iya. Fiti apa saja Fiti yang baik selain menebarkan cinta sholawat kayak gitu kira-kira. Ya, kalau Umi Mawadah udah izin, udah azan, berarti sudah tidak bisa membuka mute. Langsung saja yang masih bisa membuka mute narasumber segera diberi jawaban. Oke. Fiti-fiti apa saja selain itu ya? Selain menebarkan kebaikan sholawat itu ada kebaikan apa lagi? Fiti seperti apa? Gitu. Ya. Banyak ya, seperti ajakan untuk bersolawat itu kan kita bisa bikin fiti tentang Rasulullah, tentang kisah-kisah Rasulullah, tentang banyak banget yang lainnya.
tentang sahabat-sahabat Rasulullah, tentang apa aja ya, banyak banget yang bisa kita share, yang kita buat selain untuk ajakan bersolawat itu. Jadi kisah teladan Rasulullah, kisah-kisah banyak banget pokoknya, dari baik itu dari sahabat, baik itu tentang, banyak banget Kak Rohman yang bisa kita buat itu. Ya, ditanyain banyaknya apa? Nah, sudah dijawab tadi salah satu banyaknya tentang menginspirasi seseorang, tentang Ya, kebaikan. itu kan juga bisa menginspirasi Mungkin seseorang juga tentang, oh kita jadi tahu, misalnya kita nge-share tentang kisah Rasulullah ya, atau tentang sahabat-sahabat Rasulullah, kita jadi tahu, oh ternyata perjalanan Rasulullah itu seperti ini, oh ternyata Low battery. Please charge. sahabat perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah itu seperti ini untuk membela agama kita, untuk membela Rasulullah. Banyak banget yang kita dapatkan dari VT-VT itu. Nah, Kak Isti, tadi Kak Isti bilang ya, untuk selain salawat membuat PT-PT tentang kisah Rasulullah. Nah, saya kesulitan dalam membuat konten tentang PT-PT tentang kisah-kisah Rasulullah. Itu bagaimana untuk mengambilnya dan bagaimana untuk mencari PT-PT yang bagus seperti itu. Nah, itu PR iya saya kan selama ini aja, bingung untuk membuat iya, PT-PT yang tentang kisah Rasulullah. Melihat kisah dari Rasulullah. PT-PT Kak Isti, Kak Alia, Umi Mawadah, itu semuanya kisah-kisah Nabi. Sedangkan saya tuh kesulitan kalau bukan dari Al-Fatih RPS yang menyebarkan di grup. Mungkin Iya, copy paste saja. Mungkin itu yang saya melakukan dengan yang metode yang saya lakukan mengeser kembali gitu. Sedangkan untuk membuat upload PT sendiri pun saya nggak bisa gitu. Paling ya itu cuman hanya mengupload kembali PT-PT Kak Isti, Kak Umi, nah seperti itu. Mudah-mudahan jadi jariah buat saya menyalurkan kembali, menyambung PT-PT kebaikan. Nah itu, pertanyaan saya yang tadi ya itu, Kak Ahmad. masalah bagaimana untuk Iya Kak mendapatkan PT Ahmad. kisah-kisah Nabi Muhammad. Ya, Ya, itu kesulitannya ya, iya, kesulitannya kalau Kak Rohman lebih gimana Kak gitu kan? Kesulitannya seperti itu. Ya, ke cara teknisnya, ke pembuatannya gimana? Mungkin kayak yang seperti itu, yang lebih tepatnya itu yang bisa menjawab itu Kak Umi atau Gus itu ya, yang ke tekniknya itu kalau seperti itu. Oke, Kak Alia sudah menjawabnya? Sudah. Karena Kak Umi kan nggak bisa lagi nih. Oke, baik ya. Tentu saja Kak Rohman, jika ada kesulitan, setiap orang berbeda-beda mempunyai kemampuan masing-masing. Dan itu tergantung pada kemampuannya masing-masing. Tetapi dengan kemampuan yang kita punya masing-masing, kita tetap bisa berkarya. Andai kata tidak bisa menghadirkan gambar yang pas sesuai dengan sejarahnya ambil dari mana, sejarahnya banyak sumber-sumber daripada mungkin sejarah bisa kita lihat dari mana saja sejarah Nabi. Kalau memang kesulitan bisanya ambil dari VT sahabat-sahabat, it's okay, alhamdulillah. Misalkan mau coba alternatif lain lagi dengan mengetik, mengetik memberi memberi tulisan atau manual aja gitu, itu juga akan sampai kepada pendengarnya. Kadang-kadang yang mendengarkan itu tidak harus melihat keindahan VT-nya, tapi juga ketika dia diketuk hatinya maka akan diam di satu VT itu. Tidak harus yang bagus kayak gimana, yang jernih, yang keren, tapi jangan salah, kadang cuman gambar semut kita bisa diem lama di situ Ustadz Rohman ya. Cuman diketik aja, cuman ketiknya berapa kalimat aja, berapa baris saja kita sudah terdiam di situ, udah kena. Mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan semaksimal mungkin oleh Kak Ustadz Rohman bermanfaat, karena hadirnya VT yang dihadirkan itu adalah tulus dari hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak salawat tanpa syarat, ngeri. Baik. Seperti itu. Oh iya, jadi Kak Isti juga menambahkan hari ini juga Kak Isti dapat tambahan bahwa
dosa jariah yang sangat mengerikan ketika kita membuat fiti. Nah, ini dari salah satu ustadz ya yang sudah kondang. Yang paling mengerikan adalah ketika kita sudah terbiasa mengupload fiti yang kurang baik, tapi kita tidak merasa karena sudah kebiasaan. Kita akan melakukan berulang-ulang, bahkan setiap hari, bisa sehari lebih dari sekali, dan gak pernah sadar kalau itu sebetulnya tidak baik. Nah, beda sama-sama kurang baiknya yang tapi direncanakan itu berarti kan sadar. Kalau direncanakan itu aku mau bikin VT ngintip siapa, itu nggak baik ya. Tapi direncanakan aku mau bikin VT ngeprank Bunda Harmoni. Nah, ngeprank itu juga menyakiti hati. Jangan pernah kita lakukan prank-prank. Ngeprank itu oke, setelah prank itu dimaafin, tapi pas saat sakit hatinya di prank tadi itu juga nggak baik, itu tidak baik, apalagi harus diupload, belum lagi izin sama orang yang di prank. Jadi yang ini tadi yang paling mengerikan dosa jariah ketika kita mengupload VT yang kurang baik tapi tidak sadar. Kita ulang sehari-hari karena sudah tidak direncanakan lagi seperti itu. Siapa yang pernah buat VT untuk nyindir seseorang? Ini berbahaya. Nah, ini Kak Isti nih. Menyikapi VT yang kurang baik itu seperti bahaya banget. Nanti kalau udah kebiasaan nyindir orang, ya teman-teman, kalau nggak nyindir orang nggak enak. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalau cuman yang kayak gitu-gitu nggak enak. Nanti sakit hati, baper, nyindir-nyindir siapa-siapa. Masya Allah. Nanti yang disindir Bunda Harmoni, yang baca Kak Ratna kena. Apa nyindir aku? Ya kan? Yang disindir Kak Istinya enjoy, nggak apa-apa. Kena semua Kak Komala, Bang Rizal, Bahkung, Kak Alia, Kak Rohman, Umi Mawadah, Kak Ratna. Kena semua. Aku, semuanya. Apa aku? Aku salah apa? Padahal Kak Isti yang disindir. Santai aja. Ya itu, jangan. Tadi pertanyaannya, ini kalau nggak Gus Fatih, Mas Mahabah kali ya, siapa yang pernah buat VT untuk nyindir seseorang? Nggak apa-apa ya, itu kan pertanyaan. Kita jawab aja dari sahabat-sahabat yang ada di atas, yang ada di bawah, apa ada yang sudah pernah seperti itu? Kalau sudah dihapus, ada? Sudah ada? Alhamdulillah. Pernah? Rizal? Kalau yang sudah pernah, udah pernah terlanjur, bolehlah dihapus. Apa susahnya dihapus? Karena nanti sebelum dihapus, kita yang upload sudah meninggal dunia duluan, nggak ada yang bantu hapus loh. Dihapus dulu. Sholawat tanpa syarat, kula pernah nyindir Rijal. Ya, nyindirnya kayak gimana, Mas Maba? Tapi kalau nyindir itu ada nggak nyindir kebaikan? Rasanya nggak ada ya. Namanya nyindir itu ya pasti nggak enak ya. Namanya nyindir itu kayak gitulah. Jangan. Lalu pernah ada yang bertanya, tanya jawab ini ya antara antara jamaah dengan ustadz. Ini tentang fitih kayak Bunda Harmoni mirip. Bagaimana Ustadz? Siap, nanti saya hapus. Katanya, bagaimana Ustadz ketika saya melihat seseorang itu nyindir nggak enak, kan nggak ngerti tadi yang disindir siapa. Apakah saya harus marah di situ? Apa saya harus menjawab? Kayak gitu. Ya, kalau cuma di scroll pasti hatinya nggak enak. Kepikiran apa iya ya, salah apa aku gitu. Misalkan ada yang baper, wajar kalau misalkan apa-apa ada yang baper karena kita berbeda-beda, pasti ada yang seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu wajar. Nah, ternyata jawabannya mungkin jika VT itu harusnya dijawab, tetapi jangan langsung dijawab, nunggu nanti beberapa saat, itu pun jawabnya jangan terlalu keras agar tidak menyindir balik kayak gitu aja, nggak apa-apa, yang halus-halus saja. Kita memfilter bagaimana kita menjawab seseorang itu, ya jangan menyakitkan kayak gitu. Apalagi ketika menjawab Kak Isti jawab Bunda Harmoni, malahan yang kena yang lain-lain, padahal Kak Isti jawab Bunda Harmoni. Nggak boleh ya, jangan ya Dek,
Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Mungkin kalau Kak Umi Mawadah udah nggak bergerak ya. Kak siapa tuh? Kak Alia Nabila boleh disimpulkan Kak, menyimpulkan apa-apa yang sudah kita sampaikan dari awal tentang menjadi bijak di media sosial. Kak Ratna udah tanya ya? Udah tanya belum? Belum. Berarti belum bisa disimpulkan. Belum bisa disimpulkan karena kesimpulan itu kalau udah tanya semua. Baik, terakhir Kak Ratna, silakan Kak Ratna. Ya, terima kasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi ketika kita share VT-VT yang kita menurut kita udah menginspirasi gitu. Ya maksudnya VT-VT yang baik ya, VT-VT yang baik. Nah, tapi kemudian dari pihak media sosialnya di spam atau atau dibisukan. Itu gimana cara menyikapinya, Kak? Terima kasih. Iya, itu udah teknik ya. Yang bisa jawab kayaknya ini Mas Mahabah ini. Gimana Mas Mahabah? Kalau Kak Isti juga nggak ngerti. Kalau Kak Isti aku privasi. Aku privasi kalau Kak Isti. Bikin lagi. Nah, privasi bikin lagi, dirubah-rubah dikit, dikurangi, depannya dikurangi. Mungkin kayak gitu dimajuin, suaranya diganti apa gimana. Kalau Kak Isti gitu ya. Gitu, balik bikinnya. Jangan sama nanti diupload lagi sama kayak gitu, jangan. Mungkin yang diupload itu tapi dikurangi, depannya dikurangin, dipotong-potong dikit atau diganti tambahan-tambahan rintik-rintik air apa, suara apa gitu. Nah, disempurnakan terus, iya. Insya Allah nanti nggak dibisukan, insya Allah nanti nggak diiniin. Iya. Jawabannya jangan menyerah kayak gitu Kak Ratna, terus. Karena Ratna juga pernah dibisukan langsung Ratna hapus aja tuh. Kalau ini seru temanya. Kalau Kak Alia Nabila gimana narasumber jawabannya? Sekaligus nanti kesimpulan ya Kak. Seperti yang Kak Isti bilang tadi, kalau nggak dihapus ya di private aja gitu. Atau disempurnakan lagi seperti yang disampaikan Kak Isti tadi, yang sudah diuraikan sama Kak Isti tadi. Oke, itu sama saya. Dan alhamdulillah kita kesimpulan tema kita hari ini, dalam penggunaan media sosial kita memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap apa yang kita unggah. Al-Fatih RPS komunitas hadir untuk mengajak kita semua agar lebih memikirkan dampak dan memberikan nilai manfaat melalui apa yang kita upload di media sosial dengan membangun generasi perindu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di era zaman sekarang. Kita dapat menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan cinta dan inspirasi kepada orang lain. Mari bersama-sama mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk menebar manfaat dan membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Kak Isti. Iya Kak Alia Nabila, terima kasih kesimpulannya bahwa menjadi bijak di media sosial itu ada dalam diri kita masing-masing, supaya kita memanfaatkan kemampuan kita, kebisaan kita di media sosial dalam memanfaatkan atau memakai fitur-fitur di media sosial berikut dengan isinya tentu saja ya teman-teman. Oke, apalagi yang insya Allah lebih bermanfaat yaitu untuk menyatukan sholawat kita, sholawat tanpa syarat kita bersama sahabat-sahabat Al-Fatih RPS, saling mengingatkan juga melalui media sosial, saling menebar kebaikan dari VT-VT atau media sosial.
Dan juga jangan lupa mulai kita baca Al-Quran kita bersama-sama dan kita setorkan bersama sahabat Al-Fatih RPS. Oke, sudah 17.16, saatnya apa ya Mas Mahaba? Kak Ratna kayaknya sudah terkondisi banget Kak Ratna ya. Kembar kemana Kak? Dimain Kak. Lagi main. Konsumsi yang lain boleh sambil Kak Ratna mungkin kita dengarkan renungan RPS dari Kak Ratna. Yang lain sambil dicicipi hidangannya. Ada seksi konsumsi Mas Mahabah yang sudah menyediakan kopi, teh dan macam-macam kuenya ya. Sambil kita dengarkan Kak Ratna dengan renungan Al-Fatih RPS. Ya lele ya lele ya lele ya. Siapin dulu Kak, udah. Ya lele. Siapin malah di off camin sama Kak Ratna. Duhai ayah ibu, berikanlah izin daku untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru, mondok di kota santri, banyak ulama kiai, tumpuhan orang mengaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, menuju hidup bahagia sampai di akhir masa. Kak Ratna, Kak Ratna, Kak Ratna, Kak Ratna di mana itu? Sepertinya sinyal, oh enggak kok, sinyalnya bagus. Jika sudah siap, dibuka mute-nya dan di setel. Bingung. Kak, setel aja Kak, langsung. Ternyata belum siap karena masih di mute. Kita tunggu buka mute-nya, berarti sudah siap. Lalu kita dengarkan. Waalaikumsalam Kak Danang Musaibafi. Atur nuhun Mas Mahaba kopinya. Terima kasih juga Mas Mahaba tehnya. Enak banget tehnya, manis. Dodolnya dimakan dulu, dodolnya Bunda Harmoni. Tapeknya kalian Nabila, tapeknya. Ya, jangan didiemin Kak Komala. Itu prasmanannya. Ini artisnya lagi briefing. Kata Bakung saya manis. Ya kata siapa? Itu mah Mas Mahaba ngomong sendiri, Bakung nggak ngomong apa-apa. Nggak ada suaranya ya Kak? Ada nggak? Enggak. Gimana ceritanya? Enggak apa-apa. Sebentar. Ceritanya panjang sekali, dari Tangerang sampai Bekasi, dari Jakarta sampai Madura, ke Surabaya, ke Sumatera. Nggak bisa ya. Oke, nggak usah pakai music. Apa dek? Ntar. Itu baru dia. Allah, lama betul. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Renungan Al-Fatihah RPS beserta sholawatnya ada di sana, teman-teman semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya, sudah bersama-sama kita bisa merasakan bagaimana nikmat dan indahnya sholawat itu, bagaimana kita bisa merasakan sudah mungkin tidak seberat dulu mengistiqomahkan sholawat, bagaimana kita terbiasa dengan link yang sudah tersedia. Kita biasanya titip laporan sholawat, sekarang kita bisa punya ID member sendiri, bisa buka sampai anak kecil pun, anaknya Kak Alia, anaknya Kak Ratna, laporan sholawat sendiri. Seharusnya disatuin sama orang tuanya bisa, tapi ini pengen bisa sendiri, itu suatu kemajuan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi, hal-hal positif seperti ini yang jarang kita temukan atau kita dapatkan dimanapun ya. Masih satu-satunya RPS yang punya ya teman-teman, dan itu RPS itu punya kita semuanya yang punya. Kalau ada apa-apa yang kurang baik RPS di luar sana, kitalah yang wajib menjaganya. Apa cuman pengawal RPS saja? Tentu saja tidak. Bang Rizal sendiri, Bang Rizal yang dapat pahalanya nanti. Ya, Kak Adana. Iya, Kak Adana belum bisa on cam. Baru pulang dari kegiatan munakasyah, kebetulan jadi tim munakish. Ya Allah, emang keren-keren ya tim RPS ini. Ada Cik Dana, seorang guru di Sumatera Selatan. Ada guru juga di Bogor. Ada juga kalian Nabila, guru untuk anak-anaknya yang di pesantren. Umi Mawadah, guru untuk anak-anaknya. Kak Ratna, guru untuk anak-anaknya. Bunda Harmoni juga seperti itu. Ada Kak Komala juga mungkin untuk sekitarnya. Ada Bang Rizal untuk sekitarnya. Dan Kak Isti juga belajar dari teman-teman. Kak Isti juga belajar menjadi guru untuk anak-anaknya Kak Isti. Terima kasih sahabat-sahabatku. Mungkin Mas Mabah ada tambahan? Adakah tambahan sebelum kita closing? Kita isi dulu ya sambil nunggu dari Mas Mabah. Mungkin ada sesuatu. Kita lanjut sholawatnya ya Kak Ratna ya. Kak Ratna mau sholawat lagi? Kak Ratna mau tambah lagi? Gantian. Ya ada gantian ya. Ya udah, habis itu nanti disiapin lagi Kak Ratna. Kak Isti mau bawain keramat. Apa ya keramat ya teman-teman. Wow, ya udah, habis ini sholawat satu lagi istighfar Kak Ratna. Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Mama, aku manggilnya Mak ya. Mak yang jauh di sana, Mak. Gak pernah ketemu Kak Isti udah berapa tahun. Mama aku denger nggak ya kalau aku panggil? Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan.
karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula bukan kuburan tempat mohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Dulu ingat Kak Isti masih kecil, dibawa kedua orang tua Kak Isti bertanam di kebun, di ladang. Kak Isti dibuatkan lubang di tanah supaya nggak kemana-mana. Kak Isti dimasukin ke situ, kasih mainan, kasih makanan. Kak Isti juga ingat dulu waktu orang tua berkebun di ladang, Kak Isti dibuatkan ayunan di bawah pohon jambu mede, dibikinin ayunan di situ. Lebih patuhlah pada ibumu, bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat mohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Alhamdulillahirabbil alamin. Harapan kita sebagai anak, baik putra maupun putri, masih muda, udah tua banget, atau masih muda banget, atau belum punya keluarga, harapan kedua orang tua adalah kita sebagai menjadi anak soleh-soleha yang diharapkan orang tua nanti bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Menjadi amal jariah kedua orang tuanya. Udah apal Kak Isti dari dulu ngomong itu, udah apal, tapi penerapannya silakan ayo teman-teman. Beruntung yang masih punya orang tua. Kak Isti masih punya orang tua. Kak Isti jarang ketemu orang tua Kak Isti, setahun sekali belum tentu, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, bahkan pernah 5 tahun sekali. Dan kondisinya orang tua Kak Isti, ibu khususnya, dulu Kak Isti yang kebayang tadi itu masih sehat, masih segar, masih muda, masih cantik, masih gesit, masak,
ngaji, ngajarin ngaji. Pokoknya kayak gitu yang Kak Isti ingat. Ketika sekarang Kak Isti sudah tua, Kak Isti justru jauh dari kedua orang tua Kak Isti. Dan tapi insya Allah kedua orang tua Kak Isti atau orang tua kita insya Allah paham ya dengan anak-anaknya, mengerti dengan anak-anaknya. Kita doakan kembali. Kita cuma punya doa untuk orang tua kita. Orang tua punya segalanya untuk kita. Waalaikumsalam Kak Roy. Iya Kak, iya. Nanti semuanya akan bergantian bergiliran. Orang tua kita tidak selamanya ada. Baik, ditutup dengan laporan dari sahabat-sahabat Al-Fatih RPS, bukti nyata kita dari online dan offline oleh Kak Alia Nabila. Silakan Kak Alia Nabila. Alhamdulillah, terima kasih Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Mahaba, Kak Isti semuanya baik yang di Komal maupun yang di bawah. Alhamdulillah, dengan rahmah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari tim RPS ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan anggota Al-Fatih RPS yang telah dengan penuh dedikasi dalam mengumpulkan sholawatnya. Dan alhamdulillah laporan 11 Mei 2024 alhamdulillah sudah terkumpul 794 miliar. Itu kemarin ya Kak Isti, hari Sabtu tanggal 11 Mei. Dan untuk hari ini alhamdulillah Kak Isti di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 alhamdulillah sudah terkumpul 796 miliar. Masya Allah. Dan alhamdulillah Kak Isti di khatam Quran kita sudah berjalan di khatam Quran yang ke-54 dan masih kurang 2 juz lagi. Dan ini adalah nama-nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan selawatnya. Kembali Bang Rizal, 796. 796. Dan ini adalah nama-nama beliau-beliau yang sudah berkontribusi dalam mengumpulkan selawatnya. Yang pertama ada Gus Mahaba beserta 17 majelis talim. Ada Kak Sunoto, RPS 0256 Inspirasi Uwat Al-Fatih RPS. Kak Ratnawati, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Nyimas Dana Sofiana, Kak Dian Pertiwi, Reza Zahwah Zahrana, Kak Edi 2 kali, Kak Saiman, Kak Cucun Hasana, Kak Edi lagi, RPS 0269 Inspirasi Uwat Al-Fatih RPS, Kak Darwin Leo, Kak Zainal Arifin, Kak Rini Siti Mulyani, Kak Zainal Arifin, Kak Ahmad Faisal, Bang Muhammad Rizal, Dedek Nurzara Alia Nabila, Dimas Aditya Eka Pratama, Dimas Prayogi, saya sendiri, Kak Yani, Mbah Kong dan Majelis Taklim, Kak Delima, Kak Abi Lukman Hakim, Kak Jatmiko Joso Adi Parwoto, Kak Siti Khotijah, Bunda Harmoni dan tim warga Warung, Kak Pipit, Kak Kamalasari, Kak Zainal Arifin, Mama Umma, Kak Wahyu Angga 2 kali, Halwa Faiko Lutfia, Zahwi Farihatul Lailia, Bunda Taipa, Zahwi Farihatul Lailia itu di menit terakhir di menit 16.52. Dan untuk host masih belum masuk sepertinya. Oh iya, aku terlena. Dan yuk di sahabat-sahabat LPS, khatam Quran kita kurang 2 juz lagi kita bisa berjalan di khatam Quran yang ke-55. Ayo sahabat-sahabat, Kak Isti, Kak Umi, Kak Ratna, Bunda Harmoni, Kak Nyimas Dana Sofiana, Bang Rizal, semuanya anggota Al-Fatih RPS. Yuk kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi, baik itu khatam Qurannya maupun sholawatnya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan Kak Isti. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Kak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
796 miliar salawat dalam satu hari, bukan 1 miliar satu hari. Kalau dinyanyiin 796 miliar satu hari. Dan kita bulan 2, 3, 4, 3 bulan ini sudah hatam ke 54. Ya, untuk melihat siaran ulang live atau re-live ada di relive-nya Al-Fatih RPS, ada di YouTube Al-Fatih RPS. Silakan nanti dibuka ya teman-teman, biar tambah semangat. Mudah-mudahan relive yang ada di YT, nggak boleh manggil ya YT. Mudah-mudahan menginspirasi. Satu kata saja dari Bunda Harmoni atau dari Bang Rizal menginspirasi, insya Allah menjadi amal kita yang kita tidak sadari. Oh, jangan lupa sukrek. Sukreknya. Subscribe. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah ya. Gimana? Udah ya Kak Ratna ya, biar Kak Ratna juga menyambut kembar, mungkin nanti nggak dadakan maghribnya. Terima kasih ya Kak Ratna ya. Kak Umi yang selalu liatin aku. Sehat selalu, Iya, semangat Kak selalu. Alia. Betul, Kak Harmoni juga, Bang Rizal, Kak Kamala, Kak Dana. Walaupun nggak kelihatan Kak Dana, tapi Kak Dana lihat kita. Mas Mahaba juga lihat kita. Kak Umi Mawadah juga udah nulis sukrek. Jangan lupa disukrek. Subscribe-nya ya teman-teman. Neng Mumun, terima kasih Neng Mumun berkah. Ada juga siapa lagi? Aku lihat dulu deh. Ada Neng Mumun, ada Bang Rizal, ada Anis, ada Mas Mahaba, ada Kak Dana, ada Kak Komala, ada Kak Agus, ada Bang Bang Harmonika, ada Kak Harmoni, ada Mbah Agung, ada Memet, terakhir Kak Alia Nabila. Terima kasih semuanya. Akhiru kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sudah ya teman-teman. Dadah. Ya, nah. Terima kasih semuanya.